yang dimuliakan Allah, saudara-saudara semua, ini ada pertanyaan dari sebagian saudara kita berhubungan dengan ayat Al-Quran, yaitu surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr ayat 42 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Yang artinya, sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku. Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat. Dari ayat ini, surat Al-Hijr ayat 42 ini, timbul pertanyaan dari sebagian saudara kita, karena di sini dijelaskan iblis tidak memiliki kekuasaan terhadap hamba-hamba Allah. Iblis punya kuasa terhadap orang-orang yang sesat. Iblis bisa menguasai orang-orang yang sesat. Nah, di sini seakan-akan kekuasaan iblis itu sampai bagaimana? Apakah iblis bisa mempengaruhinya dan lain sebagainya, membahayakannya dan lain sebagainya? Ini sebagian saudara kita beranggapan bahwasanya iblis punya kuasa terhadap baginda Rasul Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan terjadinya sihir. Bahwasanya Rasulullah SAW juga sempat kena sihir. Berarti ada kuasa dari iblis terhadap Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu sempat dikuasai oleh iblis, berarti Nabi Muhammad bukan termasuk hamba Allah. Muhammad berarti bukan hamba Allah. Muhammad berarti orang yang sesat. Ada pemahaman seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita membahas satu ayat ini saja, karena satu ayat dengan ayat yang lain ini ada keterkaitan, maka marilah kita tengok ayat-ayat sebelumnya. Di sini ayat-ayat sebelumnya Allah SWT menceritakan di dalam surat tersebut, mulai dari ayat 26. Di situ diceritakan bahwasanya Allah SWT menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia, yaitu Nabi Adam, dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menciptakan jin yang terbuat dari api. Jin yang terbuat dari api. Api yang panas. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan, Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun. Allah berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku menyempurnakannya dan aku berikan nyawa kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala, faqa'u lahu sajidin, maka tunduklah kamu wahai para malaikat kepadanya dengan bersujud. Bersujud di sini bukan bersujud untuk menyembah, tapi penghormatan. Kemudian para malaikat semuanya bersujud.
atau hormat. Ya, kalau dalam Al-Baqarah di situ sempat diadu keilmuannya antara Nabi Adam dan para malaikat. Nabi Adam diberitahu nama-nama semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat tidak tahu. Oleh karena itu, karena ilmunya Nabi Adam itulah Allah memerintahkan para malaikat untuk hormat, memuliakan Nabi Adam. Kemudian karena Nabi Adam dan iblis itu sama-sama di dalam surga, begitu juga dengan para malaikat, maka ya, di sini ketika para malaikat dan iblis ini sama dalam artian satu tempat, yaitu di surga. Semuanya yang di surga ya, disuruh menghormati Nabi Adam alaihissalam, termasuk banyak sekali dari kalangan malaikat dan satu iblis. Ketika semuanya diperintahkan hormat dan semuanya hormat, tampak satu yang tidak hormat. Siapa itu? Iblis. Dari tidak hormatnya iblis itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin. Wahai iblis, malaka, ada apa denganmu? alla takuna, engkau tidak ada ma'as sajidin, bersama mereka yang bersujud. Iblis menjawab, qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Aku tidak akan bersujud atau hormat kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Nah, ini di dalam ayat lain juga disebutkan dia membanggakan dirinya dengan apa? Dia merasa lebih mulia karena diciptakan dari api. Api itu lebih bersih daripada tanah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka akan kesombongan, karena kesombongan adalah gaun Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa merebut gaun Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kesombongan, maka Allah sangat tidak suka dengan hal itu. Oleh karena itu, iblis pun dikeluarkan dari surga. Qala fakhruj minna fa innaka rajim. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada iblis, fakhruj, maka keluarlah engkau, minha, dari surga. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau iblis, rajimun, itu terkutuk. Wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin, dan sesungguhnya bagimu laknat hingga hari kiamat. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ini permintaan iblis. Ya. Iblis berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, fa'anzirni, maka berilah penangguhan kepadaku, minta tenggang waktu, ila yaumi yub'atsun, hingga hari mereka dibangkitkan. Jadi iblis minta tenggang waktu untuk mencari teman. Qala fa innaka minal mundzirin. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau iblis minal mundzirina, termasuk yang diberi penangguhan, diberi waktu. Ila yaumil waqtil ma'lum, hingga hari waktu yang ditentukan, yaitu hari kiamat. Iblis punya doa lagi, punya komitmen. Qala, iblis berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, bima aghwaytani, atas engkau memutusku, karena engkau telah memutusku. Kalau di sini diartikan memutus, ya. Itu
Itu Allah memberikan keputusan bahwa iblis itu sesat gitu ya. La uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. La uzayyinanna, sungguh akan menghiasi kejahatan lahum bagi mereka fil ardi, di muka bumi, seakan-akan kejahatan itu indah. Wal ughwiyannahum, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka anak Adam ajmaina, semuanya, illa ibadaka. Jadi di sini iblis minta agar diberi leluasa untuk menyesatkan semua manusia. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu dari anak manusia itu yang ikhlas-ikhlas. Nah, di sini ada kejelasan bahwasanya penguasaan setan ini penguasaan secara penyesatan, bukan penguasaan secara jasmani, ya. Penguasaan hati agar manusia tidak mau tunduk lagi kepada Allah, sebagaimana iblis tidak mengikuti perintah Allah, agar manusia menjadi teman iblis nanti di neraka. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Kemudian Allah berfirman, hadza, ini, siratun adalah jalan, alayya, atasku, ya, menuju aku, mustaqimun, yaitu berupa jalan yang lurus, yaitu ikhlas itu, ya. Ikhlas ini adalah jalan yang lurus menuju aku, kata Allah. Kemudian Allah juga menyatakan, ya, kepada iblis, perlu diingat, ya, bagi iblis, ya. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Sesungguhnya hamba-hambaku, laisa laka, tidak ada bagimu, alaihim, atas mereka hamba-hamba itu, apa, sultanun, kekuasaan. Iblis, kamu tidak punya kekuasaan atas hamba-hambaku. Illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang sesat. Jadi dari kata sultanun inilah, ya, yang artinya penguasaan. Orang yang dikuasai iblis berarti pengikut iblis. Kalau Nabi Muhammad SAW itu dikuasai iblis, bisa dikuasai iblis, berarti pengikut iblis. Seakan-akan ada seperti itu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana para mufassirin, ulama-ulama ahli tafsir memberikan pendekatan makna terhadap sultan di sini, kekuasaan yang bagaimana. Dari makna ini nanti akan tampak bahwasanya Nabi Muhammad tidak bisa dikuasai setan, karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang tulus ikhlas karena Allah. Setan tidak bisa menguasai Nabi Muhammad, menguasai hatinya untuk menyesatkan Nabi Muhammad SAW. Mari kita lihat, ya, kita buka. Ini kita buka mulai tafsir Al-Jailani dulu. Tafsir Al-Jailani surat Al-Hijr, yaitu juz 3 halaman 17. Halaman 17, ya, ayat 42. Di sini dijelaskan, inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, alladzina tahta qubabi, laisa laka alaihim sultanun, ai istilaun. Sultanun di sini penguasaan, wa ghalabatun, dan mengalahkan. Illa manittaba'aka minal ghawin, ai ad-dhalin, kecuali orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang tersesat. Bighwaika, dengan penyesatanmu kepada mereka itu, an manhajil yakini, dari manhaj yakin. Jadi setan bisa menyesatkan pengikut-pengikutnya
dari orang-orang yang tersesat dengan menyesatkan mereka dari manhaj keyakinan sehingga mereka ragu kepada Allah. Hal ini tidak terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak tersesat. Rasulullah tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari tafsir Al-Jailani juz 3 ya, yang artinya tidak ada kekuasaan dan iblis tidak bisa mengalahkan Rasulullah SAW dengan cara menyesatkannya dari jalan keyakinan. Adapun dari tafsir Khazin di situ, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun ay quwwatun. Tidak ada kekuatan wa qudratun, dan tidak ada kemampuan bagi iblis. Kenapa? Tidak ada bagi iblis kekuatan. Qala ahlul ma'ani, di sini ulama ahlul ma'ani menyatakan, ini ada di juz 3 halaman 57. Ini. Qala ahlul ma'ani laisa laka alaihim sultanun ala qulubihim. Ya, ini semakin jelas. Ulama ahlul ma'ani menyatakan laisa, tidak ada laka bagimu wahai iblis, alaihim atas orang-orang yang ikhlas setia kepada Allah, apa sultanun kekuasaan ala qulubihim, kalian tidak bisa menguasai hati orang-orang yang ikhlas untuk menyesatkan mereka sehingga mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikisahkan juga bahwasanya Sufyan ibnu Uyainah ditanya tentang ayat ini, beliau menjawab, maknahu laisa laka alaihim sultanun antulqiyahum, yaitu dengan menjatuhkan hamba-hamba itu fi dzanbin terhadap dosa, jadi ku anhu afwi, yang sulit darinya mendapatkan ampunan Allah. Jadi dosanya dosa yang tidak bisa diampuni. Sedangkan Rasulullah SAW, kama araftum, sebagaimana yang antum semua tahu, Rasulullah itu maksum, terjaga dari dosa-dosa. Terus kemudian di Safwatut Tafasir juz 2 halaman 561, di sini dijelaskan ai inna ibadi al-mu'minina. Di sini dijelaskan hamba-hamba yang bagaimana. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, al-mu'minina, yang beriman semua. La quwwata, tidak ada kekuatan laka bagimu wahai iblis, ala idlalihim, untuk menyesatkan mereka. Ayat 61 halaman 561. Di sini ai inna ibadi al-mu'minin la quwwata laka ala idlalihim. Sesungguhnya hamba-hambaku yang mukmin, yang mengikuti Allah, yang setia, yang ikhlas, la quwwata laka ala idlalihim, tidak ada kemampuan bagimu iblis untuk menyesatkan mereka. Sebagaimana kisah dalam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dijelaskan dalam manaqib beliau, ada iblis menampakkan cahaya yang sangat kuat, ia mengaku sebagai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia mengatakan, wahai Abdul Qadir, bagaimana itu? Abahtu laka al-muharramat, aku menghalalkan bagimu segala sesuatu yang diharamkan. Kemudian dilempar oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ikhsya ya lain, dilempar. Kemudian cahaya itu hilang. Kata murid-murid beliau, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani,
Dari mana engkau tahu bahwa cahaya yang terang itu bukan Allah? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tidak mungkin Allah membolehkan perkara yang haram. Nah ini, dengan ilmu ya, kita bisa menjaga keyakinan kita, kekuatan hati kita. Tayyib, mari kita teruskan di tafsir yang keempat, yaitu tafsir As-Samarqandi, tepatnya di juz 2 halaman 220. Laisa laka alaihim sultanun ay hujjatun. Iblis tidak bisa memiliki hujjah yang kuat untuk menyesatkan. Wala mulkun wala usallituka, dan aku tidak akan menguasakan dirimu atas mereka. Qaulu innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Ini. Sesungguhnya tidak ada bagi iblis kekuasaan atas orang-orang yang beriman. Illa manittaba'aka minal ghawin, kecuali orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang tersesat. Aiman ata'aka, yaitu orang yang taat kepadamu, minal kafirina, dari orang-orang kafir. Orang-orang kafir bisa, oh kamu harus begini, kamu harus begini, harus begini. Semakin sesat hatinya dikuasai, dibimbing oleh setan untuk menentang Allah SWT. Ini di tafsir As-Samarqandi. Kemudian yang kelima di sini ada Hadaiqur Ruh war Raihan, karya Syekh Al-Harrari, juz 15, juz Al-Khams Ashar, halaman 66. Halaman 66. Nah, ini ya. Di sini disebutkan wa fi isyaratin ila anna ihwa'ihi lil ghawin laisa bitariqis sultan bimakna al-qahri wal jabr. Justru kalau di sini ada pendapat dari Syekh Amin Al-Harrari bahwasanya penyesatan setan terhadap orang-orang yang sesat itu laisa bitariqis sultanin, bukan karena penguasaan. Tidak ada paksaan dari iblis, akan tetapi bal bitariqi itsba'ihim lahu bisu'i ikhtiyarihim. Manusia salah memilih atas pilihannya sendiri. Fayusallitu alaihim bil waswasati wat tazyini. Kemudian hatinya hanya sekedar diberi waswas, dibisiki oleh syaitan dan dihiasi begitu saja, seakan-akan kemaksiatan itu nikmat. Wal khulasatu, adapun ringkasannya di sini, anna iblisa auhama, sesungguhnya iblis memiliki salah sangka anna lahu ala ba'di ibadillahi sultanan. Iblis punya prasangka bahwa ia memiliki kekuasaan atas hamba-hamba Allah. Biqaulihi, dengan ucapannya la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Hal itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjawab seperti ini. Inna ibadi dan istina fa akdzabahu Allahu biqaulihi. Iblis punya prasangka bahwa ia bisa menyesatkan semua manusia. Allah mengatakan itu dusta. Sesungguhnya engkau tidak bisa menguasai hamba-hambaku yang ikhlas. Adapun yang tidak ikhlas kamu bisa menguasai, ataupun yang ikhlas kamu tidak bisa. Kamu tidak bisa. Di sini ada Hadaiqur Ruh war Raihan. Iblis tidak bisa menguasai hati atau hamba-hamba Allah yang ikhlas. Ya, kalau di atas tadi sudah jelas, yaitu tentang hati. Kemudian di tafsir Al-Qurtubi juz 5 halaman 22,
halaman 22. Halaman ini disebutkan di sini qala al ulama yakni ala qulubihim, yakni ala qulubihim, tidak ada penguasaan bagi iblis atas hamba-hamba Allah halaman 22 ya. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Nah ini halaman 22 juz berapa ini? Al-Juz'ul Ashir, juz ke-10 ya, tafsir Al-Qurtubi. Di sini disebutkan qala ulama inna ibadi laisa laka alaihim sultanun, qala ulama yakni ala qulubihim. Jadi iblis tidak memiliki kekuasaan atas hati orang-orang yang setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Imam Qurtubi juga menukil dari Ibnu Uyainah, ay fi ayyul qiyahum fi danbin yamna'um afi wa yudayyiquhu alaihim wa haula'i alladhina hadahumullahu wajtabahum wakhtarahum wastafahum, yaitu mereka yang tidak bisa dikuasai artinya oleh iblis, yaitu orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah, disayangi oleh Allah, menjadi orang-orang pilihan. Ini tafsir Al-Qurtubi halaman 22. Ini ada tafsir Sufyan ibnu Uyainah yang tadi banyak dinukil oleh para mufassirin. Kita lihat juga di sini ada halaman 282. 282 alhamdulillah, surat Al-Hijr. Qala Sufyan ibnu Uyainah laisa laka alaihim sultanun fi an tulqiyahum fi dhanbin yamna'uhum afi wa tudayyiquhu alaihim wa haula'i alladhina hadahumullahu wajtabahum.
Nah, sebagaimana yang dinukil oleh para mufassirin tadi di sini halaman 280. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya alhamdulillah para ulama menjelaskan bahwasanya dalam ayat itu ya, dijelaskan bahwasanya iblis tidak bisa menguasai hati Nabi Muhammad SAW. Adapun kenapa Rasulullah SAW sampai terkena sihir, ini ada hikmah lain. Adapun sihir yang terkena kepada Rasulullah SAW ini tidak mempengaruhi hati beliau, tidak menyesatkan hati beliau. Hati Rasulullah SAW tidak ragu, ya, tidak ragu. Kemudian Allah SWT mengutus malaikat, yaitu membawa muawwidzatain, kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas, dan Rasulullah SAW dijaga dari sihir-sihir tersebut. Bukan berarti ketika Rasulullah kena sihir itu Rasulullah sesat karena dikuasai. Hatinya tidak dikuasai sama sekali. Rasulullah tetap beriman kepada Allah SWT. Jadi ayat ini tidak menunjukkan bahwasanya Rasulullah pengikut setan. Buktinya ia tidak dilindungi oleh Allah. Buktinya ia kena sihir. Pemahaman ini salah. Ayat ini menunjukkan sesungguhnya tidak ada kekuasaan bagi wahai iblis terhadap hati